Oke, yuk kita bongkar ini. Anda punya ide cemerlang nih, sesuatu yang benar-benar baru, tapi gimana caranya biar orang lain, apalagi yang skeptis, mau dengerin dan dukung? Gimana cari dukungannya ya? Nah, kita bakal gali nih strategi dari buku Originals karya Adam Grant, fokusnya ke bab soal Goldilocks dan kuda Troya. Intinya, gimana sih cara cerdas nyajiin ide baru, plus bangun dukungan biar ide original Anda itu ya kejadian gitu, nggak cuma di awang-awang. Sumber kita kali ini intisari dari bab itu. Iya, seringnya kan kita mikir, wah ide bagus nih, pasti diterima lah, gitu kan. Padahal, ide baru itu sering bikin orang nggak nyaman loh. Dianggap aneh, atau malah, wah ini ancaman nih. Nah, kuncinya itu ternyata ada di cara kita mengebungkus idenya. Terus, sama siapa kita gandengan tangan. Ini soal nemuin titik pas antara yang benar-benar baru sama yang udah akrab di telinga orang. Oke, jadi misi kita sekarang nih, cari cara-cara praktis biar ide original Anda tuh nggak cuma didengerin doang, tapi dapat dukungan kuat. Bahkan dari orang yang mungkin awalnya ragu atau malah nentang. Kenapa sih ide baru seringnya ditolak? Biasanya sih karena kerasa asing ya, atau kayaknya berisiko gitu. Nah ini ada bagian yang menarik banget. Ada cerita soal pengusaha Rufus Griscom, pas dia presentasi ke investor, coba tebak, dia malah belak-belakan nyebutin 5 alasan kenapa mereka sebaiknya nggak investasi di perusahaannya dia. Aneh banget kan kedengerannya? Iya, itu unik banget. Tapi justru itu bikin investornya, jadi tertarik gitu loh. Ini contoh bagus dari strategi yang disebut kuda Troya. Intinya, Anda bungkus ide radikal Anda itu pakai kemasan yang kelihatan lebih aman gitu. Lebih familiar, lebih konservatif lah. Biar orang mau nerima langkah awalnya dulu. Oh, jadi bukan nipu ya, tapi lebih ke biar nggak kaget dululan gitu. Betul. Tujuannya, ngurangin rasa kaget atau penolakan di awal. Kayak contohnya Carmen Medina di CIA. Idenya kan soal berbagi info online. Wah, itu awalnya dianggap bahaya banget. Dia berhasil ngejual idenya itu dengan ngebungkusnya sebagai cara buat ningkatin keamanan, bukan malah ngurangin. Jadi kayak pakai baju lama buat ide baru gitu. Ada lagi kan contohnya, Ya. yang dari Angkatan Laut AS itu? Iya, George Steinman. Dia nggak langsung tiba-tiba ngusulin bikin pusat inovasi gede di Silicon Valley, nggak gitu. Dia mulai dulu nawarin teknologi yang lebih gampang diterima, yang lebih aman. Nah, begitu udah dapat perhatian, udah dapat kepercayaan, baru deh dia sodorin ide besarnya. Jadi langkah demi langkah. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, ini soal gimana kita bangun jembatan gitu, antara yang baru sama yang udah ada. Tepat. Anda sajikan ide Anda, biar orang nggak langsung defensif, tapi malah jadi penasaran. Cari pintu masuk yang pas aja. Oke, selain cara presentasi nih, bangun koalisi atau tim pendukung itu kan penting banget ya. Tapi sekutu terbaik itu datangnya dari mana sih? Kadang-kadang dari arah yang nggak kita duga sama sekali loh. Contohnya nih, aliansi antara kelompok hak suara perempuan, suffragists, yang waktu itu dianggap radikal banget, dengan Women's Christian Temperance Union atau WCTU. Nah, WCTU ini kan organisasi perempuan Kristen yang konservatif, fokusnya soal larangan alkohol. Beda banget kan pandangan mereka? Beda banget. Nilai-nilai intinya aja udah berseberangan kan? Tapi analisisnya nunjukin kalau mereka bisa bersatu, itu karena punya kesamaan taktik perjuangan. Kayak lobi politik, terus bikin publikasi bareng. Ini menarik loh. Jangan-jangan kita selama ini terlalu kaku ya. Cari sekutu tuh harus yang sevisi, semisi banget dalam segala hal. Iya juga ya. Mungkin kesamaan cara kerja atau tujuan jangka pendek bisa lebih kuat gitu. Bisa jadi. Buku ini juga bilang, musuh yang berhasil Anda yakinkan itu seringkali malah jadi pendukung paling loyal loh. Lebih kuat daripada frenemies, teman tapi musuh, atau pendukung awal yang mungkin cuma setengah hati. Kenapa bisa gitu ya? Karena mereka udah ngelewatin proses keraguan yang mendalam. Mereka udah bener-bener beli argumen Anda, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi keyakinannya lebih kuat. Wah, menarik. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi berusaha yakinin orang soal ide baru? Kuncinya berarti di keseimbangan ya, antara kebaruan sama keakraban. Kayak prinsip Goldilocks itu, jangan terlalu aneh, tapi ya jangan terlalu biasa juga. Gimana caranya tuh? Nah, contohnya film The Lion King dari Disney. Sumber kita nyebutin, awalnya proyek ini dianggap proyek kelas B gitulah, banyak yang ragu. Oh ya, padahal sukses besar kan?
Banget. Suksesnya itu karena berhasil gabungin cerita yang relatif baru, tapi dengan elemen yang sangat familiar buat orang. Drama keluarga, ada cinta, pengkhianatan, plus lagu-lagu yang enak didengar. Pas gitu kombinasinya. Jadi ada pegangan buat penontonnya ya, nggak terlalu asing? Betul. Ada analogi bagus juga dari peneliti Justin Burke. Dia bilang, kalau Anda mau usul ide sepatu roda dalam konteks wawancara kerja, kan aneh tuh. Baru banget. Coba kaitkan sama pulpen, sesuatu yang sangat familiar dan diterima semua orang. Ini ngebantu bikin jembatan pemahaman. Prinsip ini nyambung juga ke yang namanya mere exposure effect, efek paparan berulang. Gimana tuh maksudnya? Sesuatu yang asing, kalau kita lihat atau dengar berulang kali secara positif, lama-lama jadi kerasa lebih familiar, lebih nyaman. Jadi, jangan langsung gebuk orang pakai ide radikal Anda, tapi kenalin pelan-pelan, bertahap. Oke, jadi bisa kita rangkum nih ya. Punya ide original itu baru langkah pertama. Biar ide itu beneran jadi kenyataan, butuh strategi cerdas. Pakai pendekatan kuda Troya biar ide radikal lebih gampang diterima, terus bangun koalisi, seringnya dari tempat tak terduga, fokusnya ke kesamaan cara kerja atau tujuan praktis. Tepat sekali. Keberhasilan itu seringkali ada di kemampuan kita nyiimbangin antara gebrakan baru yang mungkin mengejutkan dengan sentuhan familiar yang nenangin, plus kelihayan kita nyari titik temu sama pihak lain, bahkan sama yang kelihatannya berseberangan banget. Ini seni tersendiri sih. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Pas Anda punya ide baru yang nantang status quo, kapan sih situasi yang pas buat pakai pendekatan kuda Troya yang lebih sembunyi-sembunyi? Dan kapan sebaiknya Anda ngomong blak-blakan aja? Terus, dari semua orang di sekitar Anda, ada pendukung, ada penentang, ada yang netral. Siapa sebenarnya orang kunci yang paling pertama harus Anda dekati buat ngebangun momentum awal itu? Coba dipikirkan.